Misteri pembunuhan Subang, tepat 100 hari, identitas Banpol yang nyuruh Danu kuras bak mandi dipertanyakan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kasus Subang terlebih dulu kita, awali tekan tombol subscribe di layar Anda dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kita sama-sama mengawal semua yang mengenai kasus Subang. Hari ini, Minggu, tanggal 28 November tahun 2021, tepat 100 hari sejak terjadinya peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pembunuhan ibu dan anak itu, belum juga terungkap siapa pelakunya. Peristiwa kejahatan yang memperoleh perhatian luas masyarakat Indonesia ini masih menjadi misteri. Kepolisian harus ekstra keras dan ekstra hati-hati untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Sejumlah saksi telah kembali diperiksa. Penyidik Polri juga terus kembali membuka hasil berita acara pemeriksaan BAP para saksi. Bahkan sejak tanggal 15 November tahun 2021 lalu, bertepatan dengan pergantian Kapolda Jabar dari Irjen Pol Ahmad Doviri ke Irjen Pol Sultana, penyidikan terpaksa diambil alih dari Polres Subang ke Polda Jabar. Namun kepolisian tampaknya masih belum final untuk membuat kesimpulan atas penyelidikan dan penyidikan, hingga akhirnya menaikkan status untuk menetapkan tersangka pelaku pembunuhan. Pada hari ke-100 ini, muncul kembali pertanyaan masyarakat berkaitan dengan keberadaan oknum Banpol. Oknum Banpol itu sempat menjadi sorotan tajam dan perbincangan hangat di masyarakat karena terungkap masuk ke areal rumah korban yang TKP, tempat kejadian perkara pembunuhan. Keberadaan oknum Banpol terungkap melalui penuturan Muhammad Ramdan. Danu mengakui kalau dirinya menerobos polis lain dan masuk ke TKP. Danu mengaku disuruh oleh seorang anggota Banpol di Polsek Jalan Cagak. Danu disuruh masuk untuk menguras bak mandi di dalam rumah korban. Danu mengaku masuk rumah korban yang menjadi TKP pembunuhan sehari setelah kasus pembunuhan terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Danu yang merupakan keponakan korban Tuti Suhartini dan saudara sepupu korban Amalia Mustika Ratu alias Amel, masuk untuk membersihkan bak mandi di kamar mandi di dalam rumah korban. Danu mengaku masuk ke rumah dan menguras bak mandi dan membersihkan kamar mandi atas perintah seorang Banpol. Danu sendiri tidak tahu identitas dari Banpol tersebut. Namun Yoris Ambula, anak korban Tuti dan kakak kandung korban Amel, mengaku Banpol itu berbama uji. Masuknya Danu ke rumah korban sempat membuat perang Yosef Hidayat, suami korban Tuti dan ayah korban Amel. Yosef bahkan meminta agar Danu dan oknum Banpol itu ditangkap karena telah merusakkan barang bukti di lokasi kejadian. Melalui pengacaranya, Yosef meminta Danu dan oknum Banpol mesti ditangkap. Kalaupun tidak dikaitkan dengan pelaku pembunuhan, minimal tindakan pelanggaran berupa penghilangan jejak atau barang bukti. Keberadaan kamar mandi dan bak mandi itu sangat penting. Di Suti banyak terdapat jejak pelaku. Sebab mayat korban Tuti dan Amel sempat dibersihkan di kamar mandi, tutur pengacara Yosef, Rohman Hidayat. Meski sempat muncul desakan agar polisi menangkap dan memeriksa, namun keberadaan oknum Banpol itu, termasuk identitasnya juga masih menjadi misteri sampai kini. Jika Yoris sebelumnya sempat mengatakan kalau oknum Banpol itu bernama Uci, belakangan hal itu dibantah. YouTuber Heri Susanto yang juga sangat aktif mengupdate kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, bahkan melakukan penyelidikan tersendiri atas identitas oknum Banpol, menjelaskan soal siapa oknum Banpol tersebut. Heri mengaku sempat menelusuri sendiri siapa sebenarnya oknum Banpol yang dalam pengakuan Danu telah meminta keponakan korban Tuti itu untuk menguras bak mandi. Heri mengaku sudah ke Polsek Jalan Cagak untuk menanyakan Banpol itu. Bahkan ia sempat berkali-kali ke rumahnya, namun tidak juga pernah bertemu. Saya bolak-balik ke rumahnya, namun tidak pernah bertemu, tutur Heri. Heri juga mengaku sudah sempat memperoleh nomor kontak oknum Banpol tadi. Ia sempat mengirim pesan lewat WhatsApp, tapi tidak pernah dibalas. Belakangan malah nomor saya diblok, tutur Heri. Heri mengungkapkan, oknum Banpol yang menyuruh Dau masuk ke TKP untuk membersihkan kamar mandi dan menguras bak berinisial S. Oknum Banpol itu bukan bernama Uci sebagaimana disebutkan Yoris pada saat pertama sosoknya disorot banyak pihak karena memerintahkan dan menguras bak mandi. Bagaimana tanggapan Anda?